tempat penyekapan Sina. Sina sekarang sudah berada di atas ranjang. Saat dia tidur, ada pelayan yang membersihkan tubuhnya dan mengganti bajunya. Sebenarnya Sina bukan tidur, tapi dia dibuat tidur dengan obat tidur. Saat ini dirinya sudah berganti baju, namun tangan dan kakinya masih terikat. Sayang, bangunlah. Laki-laki bertopeng itu mengusap wajah Sina sembari membangunkannya. Perlahan, mata Sina terbuka. Dipandangnya kamar itu. Ya Tuhan, ternyata bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Ucap Sina dalam hati. Dia berpikir semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Sayang, kau makan dulu. Aku sudah membawakanmu parfait kesukaanmu. Kau tahu aku menyukai parfait. Tentu sayang, aku tahu semuanya tentang kamu. Semuanya. Laki-laki bertopeng itu menekan kata semuanya, seakan dia ingin memberitahu Sina bahwa dia tahu segalanya tentang Sina. Aku tidak lapar, ucap Sina. Baiklah, jika kau tidak mau makan, maka aku yang akan memakanmu sayang. Kau mau makan atau... Baiklah, aku akan makan. Buka dulu ikatan tanganku. Tidak, aku akan menyuapimu sayang. Laki-laki itu menyodorkan sendok berisi parfait ke dalam mulut Sina. Sina sebenarnya tidak ingin memakannya, tapi dia tidak bisa menolak. Setelah Sina menghabiskan semuanya, sayang, perhatikan monitor ini. Kau akan melihat wajah suamimu itu, ucap laki-laki itu dengan nada sedikit kesal. Benarkah aku boleh melihatnya? Tentu, hanya melihatnya saja. Aku tidak masalah. Louis, nyalakan videonya. Baik tuan. Wajah Sina terlihat bahagia meski dia sedang menderita. Tapi baginya, bisa melihat wajah Miko adalah hal yang akan membuatnya bangkit kembali. Namun semuanya sirna. Ternyata dalam video itu terlihat Miko duduk di samping Sandra dan menyuapinya. Menyuapi sampai makanannya habis. Benar-benar pemandangan yang menyakitkan. Miko, ternyata kepergianku bukan masalah bagimu. Ternyata hanya aku yang menaruhmu dalam hatiku. Ternyata selama ini kau berpura-pura mencintaiku. Betapa bodohnya aku yang berpikir bahwa kau tulus mencintaiku. Nyatanya benar dugaanku. Setelah Sandra kembali, kau akan mencampakkanku. Dan akhirnya semua yang kupikirkan terjadi, ucap Sina dalam hati, yang tak terasa membuat air matanya jatuh. Laki-laki yang melihat air mata Sina yang jatuh karena Miko, tiba-tiba mengambil pisau yang sedari tadi ada di meja. Tidak, sembari menusuk-nusukkan pisaunya di atas kasur. Kau tidak boleh menangis karena laki-laki lain. Tidak, berhenti, jangan menangis. Laki-laki itu melarang Sina menangis sambil menusuk-nusukkan pisaunya di atas kasur yang berada di dekat kaki Sina. Sina yang melihat tingkah laki-laki itu benar-benar merasakan kengerian dan ketakutan bercampur jadi satu. Tidak, jelek, berhenti menangis. Laki-laki itu menancapkan pisau itu di kasur. Sayang, kau tidak boleh menangisi laki-laki lain di depanku. Sina mencoba menahan air matanya keluar lagi. Dia benar-benar ketakutan dengan laki-laki di depannya itu. Dia berpikir bahwa laki-laki itu mungkin adalah psikopat. Laki-laki itu kemudian mendekati wajah Sina yang penuh air mata. Lalu dia mengusapnya dengan lembut. Sayang, jadilah milikku. Kau tidak boleh pergi dariku selamanya. Kau harus di sisiku. Aku sangat mencintaimu, sungguh mencintaimu. Tak akan aku biarkan laki-laki lain menyentuhmu. Tak akan dan tak akan. Dia berbicara tak akan sambil menarik kasar rambutnya berulang-ulang. Dia benar-benar bertingkat seperti orang gangguan jiwa. Kau akan selamanya jadi milikku sayang, bisik laki-laki itu, sembari memeluk tubuh Sina dengan erat. Di rumah Miko. Sayang, kau sudah pulang. Sandra berusaha menyambut kedatangan Miko, tapi tak dihiraukan oleh Miko. Sayang, jika kau masih tidak menganggapku, aku tak akan memberikan video ini padamu.
Sandra berbicara sambil mengangkat HP-nya. Seketika, Miko menghentikan langkah kakinya. Berikan padaku, aku ingin melihat Sina. Jika kau ingin mengetahui keadaan wanita murahan itu, kau harus berjanji bersikap baiklah padaku. Baiklah, aku mengerti. Berikan videonya. Baiklah, aku akan mengirimkannya. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh HP-ku. Oke, terserah kau saja. Sekarang dalam benak Miko hanya ingin melihat keadaan Sina. Miko kemudian memutar video yang dikirimkan Sandra kepadanya. Di video, terlihat seorang laki-laki bertopeng, menciumi rambut Sina, mengusap rambut dan leher Sina. Miko yang melihat itu merasakan darahnya sangat mendidih. Dia benar-benar marah. Beberapa menit, video berjalan. Sampailah di mana adegan laki-laki itu menusuk-nusuk pisau yang dipegangnya di antara kaki Sina. Miko melemparkan vas yang ada di depannya. Miko benar-benar geram melihat tingkah laki-laki itu. Bagaimana jika pisau itu sedikit meleset? Pasti akan mengenai kaki Sina. Sial, ini semua salahku Sina. Maafkan aku. Jika saja aku tidak membiarkanmu sendiri, ini semua tak akan terjadi. Sina, kumohon baik-baiklah. Segera aku akan menjemputmu. Aku janji sayang, aku janji. Ucap Miko sambil menatap wajah istrinya yang terlihat ketakutan di video itu. Di tempat penyekapan Sina, terlihat seorang pelayan masuk dan menghiasi kamar Sina dengan bunga lili putih. Permisi non, ucap ramah pelayan itu. Bi, maaf, aku haus, bisakah Bibi membantuku untuk minum? Tentu non, silahkan. Pelayan itu membantu Sina minum segelas air putih. Bi, apa Bibi disuruh tuan bertopeng itu untuk menghiasi kamar ini dengan bunga lili? Betul non, tuan sengaja memesan 1000 tangkai bunga lili untuk non. Bi, bolehkah aku bertanya siapa nama tuan bertopeng itu? Maaf non, saya tidak bisa menjawabnya non. Ayolah Bi, kumohon, aku hanya ingin tahu siapa namanya. Baiklah non, hanya namanya saja. Nama tuan adalah Kek. Tiba-tiba leher pelayan itu tergores. Bukan tergores, tapi terpotong oleh pisau yang tajam. Darah pelayan itu muncrat kemana-mana sampai bunga lili putih yang ada di tangan pelayan itu menjadi merah. Iya, merah karena darah. Tubuh pelayan itu kini tergeletak di lantai. Sayang, apa kau ingin tahu siapa aku? Laki-laki bertopeng itu mendekati Sina dengan membawa pisau yang dipakainya untuk membunuh pelayan itu. Jawab sayang, apa kau sangat ingin tahu siapa aku? Tidak, kau tidak boleh tahu siapa aku. Aku tidak ingin kau membenciku. Aku hanya ingin tetap bersamamu. Ucap laki-laki bertopeng itu yang kini sudah membelai wajah Sina dengan tangan berlumuran darah. Sina benar-benar takut. Tubuhnya kini gemetaran karena melihat tingkah laki-laki bertopeng itu. Kau takut sayang? Apa kau takut? Tidak, kau tidak boleh takut padaku. Tidak. Laki-laki itu menggoreskan ujung pisau itu ke lengan Sina. Pekik Sina menahan perih karena goresan pisau itu. Sayang, kau terluka. Aku akan mengobatimu. Laki-laki bertopeng itu kemudian menjilat luka yang ada di lengan Sina. Sakit? Apakah sakit sayang? Ini yang aku rasakan saat kau bersama laki-laki lain. Selama ini, aku hanya diam melihatmu bersama laki-laki lain. Tapi kali ini, aku akan menjagamu di sini di sisiku. Ucapnya sambil mengusap lembut rambut Sina. Sina hanya menahan air matanya. Kini tubuhnya sudah dingin karena rasa takutnya. Miko, kenapa kau tidak mencariku? Apa kau benar-benar tak pernah ada di hatimu? Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.